Selamat pagi adik-adik. Yuk kita dengarkan kelanjutan cerita Yusuf bagian 11. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Bersama dengan teman kita Rira. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Terima kasih Rira. Terus semangat memuji Tuhan ya. Siapa yang di sini juga senang menjadi keluarga Tuhan? Wah, semua ya. Minggu lalu cerita Yusufnya sudah sampai pada reuni keluarga ya. Antara Yusuf dan kakak-kakaknya. Tapi ada satu yang kurang. Siapa ya? Oh, ayah Yusuf, yaitu Pak Yakub. Pak Yakub belum bertemu dengan Yusuf. Yuk kita kuis dulu ya. 1. Mengapa saat Yusuf memperkenalkan dirinya, saudara-saudaranya tidak bisa menjawabnya? Ya, karena mereka takut dan gemetar. Mereka kan sudah pernah menjual Yusuf. Lalu, apa yang Yusuf katakan untuk menghibur hati saudara-saudaranya yang takut itu? Ya, Yusuf tak supaya saudara-saudaranya tidak usah merasa susah karena Yusuf melihat rencana Allah di balik peristiwa buruk yang dia alami. Allah yang mau Yusuf ada di Mesir. 3. Apa yang Yusuf mau untuk saudara-saudaranya lakukan kemudian? Ya, menjemput ayah mereka dan meminta mereka semua pindah ke Mesir. 4. Apakah Firaun tahu saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir? Yes, Firaun mendengar kabar itu. 5. Bagaimana reaksi Firaun kemudian? Betul, membolehkan seluruh keluarga besar Yusuf pindah dan tinggal di Mesir. Setelah mereka sampai di Kanaan, apakah Pak Yakub percaya bahwa Yusuf masih hidup? Oh, tidak. Sudah dingin hati Pak Yakub karena dia tidak percaya pada saudara-saudara Yusuf itu. Nah, terakhir, setelah melihat apa, Pak Yakub menjadi percaya kalau Yusuf masih hidup. Ya, melihat kereta yang dikirim oleh Yusuf dan juga melalui cerita yang disampaikan oleh saudara-saudaranya tentang semua kata-kata Yusuf. Yuk, sekarang kita lanjutkan ceritanya. Adik-adik kelas besar boleh membuka di Kejadian 46 dari ayat 1 sampai Kejadian 47 sampai ayat 12. Akhirnya Pak Yakub bersemangat ke Mesir untuk menemui Yusuf. Mereka serombongan berangkat semua
ke Mesir. Saat tiba di Beersheba, Pak Yakub mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah, dan Allah berfirman kepada Pak Yakub yang disebut Israel. "Yakub, Yakub," sahut Pak Yakub. "Ya Tuhan." Lalu Tuhan berkata, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Setelah itu, berangkatlah Pak Yakub dari Beersheba itu. Rombongan itu juga membawa ternak dan harta bendanya yang sudah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawa ke Mesir. Inilah nama anak-anak Pak Yakub: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Dina, Gad, Asher, Benyamin, dan Naftali. Sementara Yusuf sendiri sudah tinggal di Mesir. Pak Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu ke tempat Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Kemudian Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Yakub, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya, dan lama dia menangis pada bahunya. Berkatalah Pak Yakub kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian kata Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahu kepadanya kalau saudara-saudaraku dan keluarga ayahku sudah tiba di Mesir ini. Nanti kalau Firaun memanggil dan bertanya, 'Apa pekerjaanmu?' jawablah, 'Hamba-hambamu ini pemelihara ternak,' supaya kamu boleh tinggal di tanah Goshen." Dan Firaun memperbolehkan mereka semua tinggal di Goshen. Yusuf juga mengajak Pak Yakub menghadap Firaun. Kemudian Pak Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah mereka dari depan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Luar biasa ya adik-adik. Tuhan dengan kebijaksanaannya, Dia menuntun langkah Yusuf, baik dalam suka maupun dalam duka, supaya suatu bangsa bisa terselamatkan dari bahaya kelaparan. Dan sungguh indah jika keluarga Tuhan saling mengasihi, seperti Yusuf mengasihi ayahnya dan mengasihi saudara-saudaranya. Selamat menjadi keluarga Tuhan yang saling mengasihi. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.